Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Aditya Prasetyo dengan NPM A1G024055 dan rekan saya Widana Putri dengan NPM A1G042445. Saya Krisna Caputra dengan NPM A1G0240062. Saya Aisyah Sakira dengan NPM A1G04031. Saya Jepura juga dengan NPM A1G0040060. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai keterampilan menyimak wacana dalam menyelesaikan masalah dengan dosen pengampun Bunda Yuli Amaliah MPD. Selamat menyaksikan. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu definisi dari wacana. Wacana adalah kesatuan makna atau semantis antar bagian di dalam bangun bahasa. Dengan kesatuan makna, wacana dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena setiap bagian di dalamnya berhubungan secara padu. Di samping itu, wacana juga terikat pada konteks. Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Adapun pengertian wacana yang lain adalah pembahasan bahasa dan tuturan yang harus dalam satu rangkaian kesatuan situasi, atau dengan kata lain, makna suatu bahasa berada dalam rangkaian konteks dan situasi. Nah, perlu dipahami bahwa wacana bukan sekedar serangkaian kalimat dengan jumlah yang banyak, melainkan adanya kesatuan makna yang mengikat berbagai kalimat yang digunakan. Sekian, terima kasih. Bentuk-bentuk wacana. Kalau kita lihat dari sasarannya, wacana terbagi menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Sedangkan dari penggunaan bahasanya, wacana dibagi menjadi wacana prosa dan wacana puisi. Wacana prosa sendiri masih dibedakan lagi berdasarkan cerita penyampaian isinya, yaitu narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Wacana narasi. Narasi artinya kisahan, yaitu wacana yang menyampaikan rangkaian peristiwa menurut urutan terjadinya. Tujuannya agar pembaca bisa memahami arti suatu peristiwa dan memetik hikmahnya dari cerita yang disampaikan. Selanjutnya masuk ke wacana eksposisi. Eksposisi adalah membuka atau menjelaskan. Menurut Parera, eksposisi adalah pemberian informasi. Jadi wacana eksposisi berusaha menguraikan atau menjelaskan suatu pokok pikiran tanpa memaksa pembaca untuk menerima pendapat penulis. Sifatnya lebih netral, hanya memberi pengetahuan. Yang ketiga, wacana persuasi. Persuasi adalah cara untuk meyakinkan orang lain supaya melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Jadi wacana persuasi selalu disusun dengan tujuan akhir agar membaca mau bertindak baik sekarang maupun di masa depan. Yang keempat, wacana argumentasi. Argumentasi berarti pemberian alasan. Wacana ini bertujuan memperkuat atau menolak suatu pendapat dengan alasan-alasan logis. Jadi penulis atau penutur berusaha meyakinkan pembaca lewat argumen yang masuk akal. Selanjutnya, klasifikasi wacana berdasarkan fungsi bahasa. Selain itu, wacana juga bisa diklasifikasikan menurut fungsi bahasa. Menurut Leach, ada 5 jenis. Yang pertama, wacana ekspresif, untuk menyalurkan gagasan penulis atau penutur, contohnya pidato. Yang kedua, wacana patis, untuk membuka atau menjaga komunikasi, misalnya perkenalan di pesta. Yang ketiga, wacana informatif, untuk menyampaikan informasi atau pesan. Yang keempat, wacana estetik, menekankan keindahan pesan, contohnya puisi ataupun lagu. Yang kelima, wacana direktif, bertujuan mempengaruhi atau mengarahkan pembaca atau pendengar, misalnya khutbah. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu struktur wacana. Yang pertama, struktur makro. Struktur makro berhubungan dengan makna global atau inti dari sebuah teks. Makna ini biasanya tidak terlihat langsung, melainkan tersirat melalui keseluruhan isi teks yang saling berhubungan. Untuk menemukannya, pembaca harus membaca teks secara utuh dan memahaminya. Misalnya, dalam sebuah berita tentang banjir, struktur makronya bukan sekedar informasi tentang genangan air, melainkan bisa berupa tema besar seperti bencana akibat kurangnya pengelolaan lingkungan. Jadi, struktur makro membantu kita menemukan topik atau gagasan pokok yang menjadi dasar dalam sebuah teks. Struktur yang kedua yaitu superstruktur. Superstruktur merupakan kerangka dasar atau pola penyusunan teks. Dalam analisis ini, fokusnya adalah bagaimana teks disusun dari awal hingga akhir sehingga membentuk kesatuan yang koheren.
sama seperti bangunan yang memiliki fondasi, dinding, dan atap. Jika dalam sebuah teks itu memiliki bagian pembuka, isi, dan penutup yang harus dirangkai secara runtun. Dalam konteks tertentu, superstruktur juga dapat berbeda. Misalnya, dalam iklan terdiri dari headline, ilustrasi, body copy, hingga logo. Dengan kata lain, superstruktur memperlihatkan bagaimana penulis mengorganisasi teks agar mudah dipahami dan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga yaitu struktur mikro. Struktur mikro berkaitan dengan unsur-unsur kecil dalam teks yang membangun makna secara lokal. Nah, unsur-unsur intrinsik ini meliputi yang pertama, unsur semantik, yaitu menekankan pada makna kata, kalimat, dan paragraf serta berhubungan antar struktur tersebut. Yang kedua, unsur sintaksis, berhubungan dengan susunan kalimat yang bisa dimanipulasi. Misalnya, penggunaan kalimat pasif untuk menekankan objek daripada subjek. Unsur yang ketiga yaitu unsur stilistik, berfokus pada gaya bahasa yang dipakai penulis, misalnya pilihan diksi, majas, atau penggunaan penyajian seperti narasi atau puisi. Yang keempat yaitu unsur retoris, adalah cara penekanan pesan dalam teks agar lebih kuat, misalnya penggunaan repetisi untuk menegaskan makna atau hiperbola untuk menambah kesan dramatis. Semua unsur ini bekerja sama untuk menciptakan kekuatan makna dalam teks secara detail. Nah, teman-teman, kita memasuki materi selanjutnya yang akan saya bahas, yaitu mengenai bagaimana sih strategi menyimak wacana untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita masuk ke pembahasannya. Untuk strategi yang pertama, yaitu kita mengajukan pertanyaan. Nah, mengapa sih kita perlu bertanya kepada pembicara? Itu agar kita lebih memahami, lebih paham tentang hal-hal yang mungkin kurang kita tahu atau kurang kita pahami tentang apa sih yang dibicarakan oleh pembicara, supaya apa yang kita simak itu kita paham, kita mengerti, dan kita paham konteks atau poin yang dibicarakan oleh pembicara. Strategi yang kedua yaitu menentukan pola informasi. Maksudnya dari menentukan pola informasi ini yaitu kita menentukan beberapa organisasi sistem seperti deskripsi, urutan, perbandingan, sebab akibat, dan pemecahan masalah yang digunakan oleh pembicara. Supaya kita tahu dari pola-pola informasi tersebut, kita lebih mudah memahami dan mengingat pesan-pesan penting yang diucapkan atau dibicarakan oleh pembicara. Poin yang ketiga yaitu mencatat informasi penting. Nah, ini jelas ya teman-teman, bahwa sebaik-baiknya kita mengingat, pasti ada satu hal yang mungkin kita lupakan. Nah, untuk menghindari hal-hal penting yang dibicarakan oleh pembicara itu kita lupa, maka sebaiknya kita mencatat, supaya walaupun nantinya kita lupa, kita memiliki salinan dari perbicaraan atau informasi yang diberikan oleh pembicara. Nah, poin yang terakhir atau yang keempat yaitu membuat ringkasan atau intisari. Jadi, dalam menyimak, jelas seperti poin yang ketiga, kita perlu mencatat. Namun, tidak semua informasi perlu kita catat. Kita ringkas atau kita tulis saja intisari tentang apa sih yang dibicarakan oleh seorang pembicara. Kenapa kita perlu mencatat ringkasannya atau intisarinya? Agar tidak sulit atau tidak ribet ketika kita mencari suatu hal atau pemahaman yang berkaitan dengan masalah yang ingin kita pecahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara berlatih menyimak wacana. Pada proses pengajaran menyimak, diketahui menyimak merupakan aktivitas kebahasaan yang sering dianggap sulit, di mana mengharuskan penyimak memahami serangkaian bunyi suara yang mengalir secara sepihak. Proses pengajaran menyimak biasanya dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap prakegiatan, tahap kegiatan utama, dan tahap pasca kegiatan. Yang pertama, tahap prakegiatan. Guru mempersiapkan siswa sebelum menyimak dengan mengaktifkan pengetahuan latar belakang, menjelaskan isi materi, memperlihatkan artikel atau gambar,
serta memperkenalkan kosakata kunci. Tujuannya agar siswa tahu apa yang harus dicari dan lebih fokus pada bagian penting saat menyimak. Yang kedua, tahap kegiatan utama. Siswa menyimak melalui rekaman, video, atau suara asli sesuai tingkat kemampuan. Model pelaksanaannya yang pertama itu mendengarkan penuh lalu menyampaikan intisari. Yang kedua, mendengarkan dengan tujuan tertentu sambil mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, mendengarkan drama yang dihentikan untuk memprediksi isi berikutnya. Guru memberikan arahan, umpan balik, dan penegasan poin penting. Dan yang ketiga, tahap pasca kegiatan. Di akhir, siswa melakukan tanya jawab, menyampaikan kesan, atau menyimpulkan isi materi. Guru menutup dengan penjelasan atau kesimpulan menggunakan bahan tambahan. Misalnya, lembar fotokopi berisi tata bahasa, ungkapan, atau strategi menyimak. Itulah tadi penjelasan dari kami, dari kelompok 8 mengenai kemampuan menyimak wacana dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.